Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tindakan disiplin dan pengaduan karyawan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Deborah Nebaho, beserta rekan saya Dana Awindia Samsari dan juga Elvira Maharani. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tindakan disiplin. Tindakan disiplin dipakai oleh organisasi untuk menghukum para pekerja yang melakukan pelanggaran. Tindakan disiplin ini adalah pengurangan yang dipaksakan oleh atasan terhadap imbalan yang diberikan organisasi karena adanya kasus tertentu. Tindakan disiplin ini dapat berupa teguran, skors, penurunan pangkat atau gaji dan bahkan pemecatan. Tindakan disiplin ini tidak termasuk pemberhentian sementara atau penurunan jumlah tenaga kerja yang disebabkan oleh pengurangan anggaran atau kurangnya kerja. Adapun tindakan disiplin ini disebabkan oleh kejadian perilaku khusus dari pegawai yang menyebabkan rendahnya produktivitas atau pelanggaran aturan instansi. Selanjutnya, pembinaan pekerja yang tidak produktif. Yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, pisahkan kebutuhan dan perasaan Anda dari kebutuhan organisasi dan pekerja. Yang kedua, fokuskan pada performansi yang tidak dapat diterima. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan, aturan, dan prosedur. Yang keempat, pilih waktu yang tepat. Jangan membina bila Anda tidak bisa meluangkan waktu yang tepat. Yang selanjutnya, pilih tempat yang tepat. Yang berikutnya, kita harus tahu harapan-harapan dari supervisor itu apa saja. Dan yang terakhir itu, tentukan untuk menggunakan pendekatan instruktif atau non-instruktif. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaduan karyawan. Pengaduan adalah keluhan oleh para pegawai mengenai perlakuan tidak adil dalam hal pembagian reward organisasi atau hukuman. Tindakan disiplin dan sistem pengaduan merupakan mekanisme melalui mana organisasi dan para pekerja berusaha untuk mencapai keadilan dalam hubungan satu sama lain. Keadilan yang dimaksud ini mencakup dua keadilan, yaitu keadilan substantif dan juga prosedural. Baik, selanjutnya adalah keadilan substantif dan keadilan prosedural. Yang pertama, keadilan substantif menyangkut keadilan dalam imbalan dan hukuman organisasi dibanding dengan kontribusi pegawai atau dibanding dengan pegawai lain. Selanjutnya adalah keadilan prosedural, menunjukkan pada keberadaan dari mekanisme yang tidak memihak yang memadai atau tepat untuk menjamin pemerataan substantif. Prosedur keluhan internal. Yang pertama adalah formal grievance atau keluhan formal. Tujuan dari pengajuan formal adalah untuk memulai catatan yang permanen untuk melindungi pegawai terhadap hak-hak pengaduan yang hilang dan untuk menyediakan basis formal bagi tanggapan oleh supervisor dan institusi. Yang kedua adalah informal counseling atau pembinaan informal. Pegawai yang mengeluh harus menghadapi dan membahas situasi dengan supervisornya. Jalur pengaduan eksternal. Para manajer kepegawaian harus mengakui bahwa tersedia juga jalur pengaduan lain, seperti yang pertama, dewan-dewan pelayanan sipil. Yang kedua, keluhan-keluhan serikat. Yang ketiga, keluhan-keluhan affirmative action. Yang keempat, tindakan lembaga legislatif yang langsung. Dan yang kelima, cara kerja pengadilan sipil. Selanjutnya adalah kesimpulan. Tindakan disiplin dipakai oleh organisasi untuk menghukum para pekerja karena pelanggaran atas aturan-aturan kerja atau harapan-harapan organisasi. Sedangkan pengaduan dipakai oleh para pegawai yang merasa hak-haknya telah dilanggar oleh organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran disiplin kerja. Permasalahan yang diangkat adalah kasus pelanggaran terhadap peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Di sejumlah wilayah ditemukan PNS yang melakukan tindakan indisipliner. Badan Pertimbangan Kepegawaian menjelaskan bahwa para PNS tersebut melakukan pelanggaran aturan seperti membolos kerja, melakukan perselingkuhan, melakukan pungutan liar, hingga menyalahgunakan
penggunaan narkoba. Penyebab tindakan indisipliner yang dilakukan oleh PNS adalah akibat ketidakpahaman pegawai terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian. Apabila mereka memahami, maka kedepannya mereka akan lebih mawas diri dalam berperilaku. Dan penyelesaian dari kasus tersebut adalah diberikannya sanksi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam reformasi birokrasi. Dan sanksi yang diberikan juga tergantung bobot tindakan disipliner yang dilakukan. Lalu contoh sanksinya adalah dilakukan pemberhentian hingga penundaan kenaikan pangkat. Kasus yang kedua adalah kasus pengaduan karyawan. Kami mengambil contoh dari PT Pos Indonesia. Ada dua kasus yang terjadi, yaitu pada 2017 terdapat pengaduan sejumlah karyawan PT Pos Indonesia ke Komnas HAM karena dipecat oleh pihak manajemen secara semena-mena. Dan yang kedua, pada tahun 2019 sejumlah karyawan melakukan aksi demo karena gaji mereka tidak diterima pada waktu yang tepat. Penyebab dari kasus PT Pos Indonesia adalah karena pihak manajemen bertindak sewenang-wenang dengan memecat karyawan akibat aktivitas di serikat pekerja yang dinilai bertolak belakang dengan aturan di Pos Indonesia. Namun pemecatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang berlaku. Lalu ditambah lagi dengan adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyebabkan masalah finansial di dalam PT Pos Indonesia yang menyebabkan gaji tidak tepat waktu pembayarannya. Penyelesaian dari kasus ini adalah setelah adanya demo dan pengaduan, Sekretaris Pos Indonesia mengimbau agar karyawan, serikat kerja, dan pihak manajemen dapat bekerja sama dan menjaga keharmonisan. Dan untuk gaji, pihak manajemen berjanji dan berupaya untuk selalu membayar gaji dengan waktu yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi disiplin kerja dan pengaduan karyawan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.